Alia baru berusia 22 tahun, tetapi kecantikannya yang alami membuatnya terlihat lebih muda. Rambutnya yang panjang dan hitam terurai, seringkali terikat rapi dengan pita kecil di belakang kepalanya. Mata coklatnya yang besar selalu terlihat jernih, tidak terburu-buru, seakan dunia bergerak lebih lambat di sekelilingnya. Ia bukanlah gadis yang berlebihan. Tidak ada yang mencolok tentang penampilannya selain kelembutan yang terpancar dari dirinya. Itulah sebabnya, Rafael seringkali tak bisa mengalihkan pandangannya saat ia berada di dekat Alia, meskipun dia berusaha keras untuk tetap mengabaikannya. Rafael, seorang pria berusia 35 tahun, lebih suka menyendiri di rumah besar peninggalan keluarganya, tempat yang dikelilingi oleh taman yang luas dan penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran setiap musim semi. Rumah itu, meskipun luas, terasa sepi tanpa anak-anak atau seorang istri di sisinya. Pernikahannya berakhir beberapa tahun yang lalu, dan sejak saat itu, ia merasa lebih nyaman bekerja tanpa gangguan. Hanya ada 2 orang yang mengisinya, dirinya sendiri dan Alia, pembantunya yang baru. Alia datang dari sebuah desa kecil, jauh dari kota, dan dia bekerja di rumah ini setelah direkomendasikan oleh seorang kenalan keluarga. Ia dipekerjakan untuk membantu membersihkan rumah besar ini dan menjaga agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Rafael tidak banyak memerhatikan pekerjaan rumah tangganya. Apa yang ia butuhkan hanyalah seorang yang bisa menjaga rumah tetap bersih, dan Alia melakukan itu dengan sepenuh hati. Namun, meskipun pekerjaannya terbilang sederhana, ada sesuatu yang tak bisa Rafael pungkiri setiap kali ia melihatnya. Ketika Alia membersihkan ruang tamu, matanya yang tajam seringkali menangkap gerakan halus Alia yang begitu lembut dan penuh perhatian. Ia seperti bayangan yang selalu ada di setiap sudut rumah, tanpa membuat kegaduhan. Semua yang dilakukan Alia terasa ringan, tak terkesan memaksakan. Namun, dalam keheningan itu, kadang-kadang Rafael merasa seolah ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi dalam diri Alia. Alia sering muncul di hadapan Rafael dengan senyum kecil yang tidak mengharapkan balasan, tetapi senyum itu selalu meninggalkan bekas di hati Rafael. Dalam setiap tatapan, dia merasa seolah ada sebuah percakapan diam yang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Setiap pagi, saat ia bangun dan berjalan menuju ruang makan, ia akan mendapati Alia sudah menyiapkan sarapan dengan cermat. Kadang, Alia akan menundukkan wajahnya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya, tapi matanya selalu terangkat untuk meliriknya, seakan memperhatikan reaksi Rafael. Dan Rafael, dia tahu dia memperhatikan Alia lebih lama daripada yang seharusnya. Mereka tidak berbicara banyak. Percakapan mereka terbatas pada hal-hal yang umum, cuaca, pekerjaan rumah, atau kadang-kadang, sesuatu yang lebih pribadi, meskipun jarang. Rafael tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali mereka berbicara, dia merasa ada rasa nyaman yang aneh. Mungkin karena Alia jarang berbicara lebih dari yang diperlukan, lebih memilih diam dan membiarkan setiap pertemuan mereka terjadi dengan cara yang tidak memaksa. Kadang-kadang, jika ada pekerjaan yang lebih sulit dilakukan, Alia akan meminta bantuan, dan Rafael selalu merasa tak bisa menolak. Meski begitu, selalu ada jarak, sebuah batas yang jelas, yang tidak pernah mereka sebutkan, namun dirasakan dengan sangat jelas. Pada suatu sore yang mendung, ketika hujan turun deras di luar, rumah menjadi lebih tenang dari biasanya. Rafael duduk di ruang kerja dengan buku-buku berserakan di meja, berusaha untuk tenggelam dalam pikirannya. Namun, seperti biasa, matanya tidak bisa tidak melirik ke jendela di sebelahnya. Melihat Alia bergerak dengan anggun di luar sana, mengeringkan pakaian yang baru saja dicuci. Hujan mengalir deras di luar, tetapi Alia tampaknya tidak terganggu, seakan dunia luar tidak bisa mengusiknya. Rafael menarik napas panjang dan berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus terlempar pada gadis itu. Ketika Alia melewati ruang kerjanya untuk mengantarkan teh, tatapan mereka bertemu sejenak. Tidak ada kata-kata, hanya sekilas kontak mata yang berlangsung cukup lama. Alia menundukkan wajahnya, dan Rafael, meskipun ingin berbicara, hanya mengangguk ringan. Alia tersenyum, lalu keluar dari ruangan. Namun, dalam diam, Rafael merasakan sensasi yang berbeda. Ia merasa seolah-olah pertemuan itu bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bahkan setelah Alia pergi, perasaan itu terus mengganggu pikirannya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang berkembang, meskipun ia tidak tahu apa itu. Hari berikutnya, Rafael mencoba untuk kembali ke rutinitas hariannya.
Ia merasa cemas dan sedikit gelisah tanpa alasan yang jelas. Ketika Alia datang dan membersihkan ruang tamu, ia tidak bisa menghindari perasaan aneh yang selalu hadir setiap kali mereka saling berhadapan. Alia sepertinya tidak menyadari betapa terperangkapnya Rafael dalam pikirannya sendiri. Atau mungkin, dia memang tidak ingin menyadarinya. Tapi malam itu, saat makan malam, ada momen yang berbeda. Rafael melihat Alia mengatur piring-piring di meja makan, dan ketika ia menatapnya, ada sesuatu yang halus, hampir tak terlihat, dalam cara Alia berbalik untuk menatapnya. Sebuah senyum kecil yang tidak bisa dijelaskan. Bukan senyum yang biasa. Ini adalah senyum yang menunjukkan kedekatan, kedalaman yang tak terucapkan. Rafael menunduk, mencoba mengalihkan perhatian pada makanannya. Tapi hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang meresap dalam dirinya. Sebuah sensasi yang tidak bisa ia hindari. Entah itu hanya perasaan kesepian, atau memang perasaan yang lebih besar yang tumbuh tanpa ia sadari. Ia tidak tahu pasti. Keheningan itu berlanjut sepanjang malam. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya ada perasaan yang semakin sulit untuk dipahami. Sementara Rafael menyadari bahwa ada sesuatu yang berkembang di dalam dirinya. Alia mungkin juga merasakannya, meski tidak pernah mengungkapkannya. Tetapi malam itu, mereka duduk berseberangan, berbagi meja makan yang sama, namun dunia mereka terasa semakin berbeda. Di luar hujan masih turun, suara rintiknya menambah ketenangan di antara mereka, membungkus keheningan dalam ruang yang penuh dengan perasaan yang saling bertumbuh, meski tak terucapkan. Sejak malam itu, perasaan yang mulai terjalin antara Alia dan Rafael semakin sulit untuk diabaikan. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka berada di jalur yang tipis, terlalu dekat untuk disebut profesional, tetapi terlalu jauh untuk dianggap pribadi. Setiap hari, mereka berinteraksi lebih banyak, meski tidak pernah lebih dari sekadar sapaan biasa atau percakapan ringan. Namun, di balik setiap kata dan gerakan, ada ketegangan yang tumbuh. Pada pagi yang cerah, Rafael duduk di meja kerjanya, menatap jendela besar yang menghadap ke taman. Dia tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Hatinya terombang-ambing. Pikirannya terhenti setiap kali bayangan Alia melintas di pikirannya. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasa ada perubahan dalam sikap Alia, sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian biasa. Mungkin dia hanya menghayal, tapi ada hal-hal kecil yang membuat Rafael merasa bahwa Alia juga merasakan hal yang sama. Hari itu, seperti biasa, Alia datang untuk menyiapkan sarapan. Ia memasukkan telur orak-arik ke dalam piring, memotong roti, dan meletakkan segelas jus jeruk di depan Rafael tanpa berkata sepatah kata pun. Matanya yang coklat besar itu menatap sejenak sebelum melanjutkan pekerjaannya, dan Rafael merasa seolah-olah ada pesan tersembunyi dalam tatapannya. Ia mencoba mengalihkan perhatian, tetapi jantungnya berdebar tak terkontrol. Terima kasih. Rafael akhirnya mengucapkan kata-kata pertama yang lebih dari sekadar formalitas. Alia hanya tersenyum kecil. Senyum yang kembali membuat Rafael merasa cemas, tetapi juga nyaman. Sama-sama, Tuan, jawabnya dengan nada yang begitu lembut, meski agak dingin. Namun, dalam diam itu, Rafael merasa sesuatu yang lebih. Ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah perasaan yang tumbuh di dalam dirinya hanya sebuah ilusi. Tapi saat tatapan mereka bertemu lagi, untuk sesaat, dunia terasa lebih kecil. Mereka berdua tahu bahwa ada ketegangan yang belum terucapkan di antara mereka. Tapi siapa yang akan memulai? Siapa yang akan melangkah lebih jauh? Setelah sarapan, Rafael duduk di ruang kerja, dan Alia mulai membersihkan ruangan sekitar. Suara sapu yang beradu dengan lantai terasa hampir ritmis, seperti musik yang menambah kedamaian pagi itu. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Hati Rafael berdebar kencang saat mendengar langkah kaki Alia yang semakin dekat. Tanpa sadar, ia mengangkat kepala, hanya untuk bertemu dengan mata Alia yang, entah bagaimana, seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Kamu ingin saya bantu? Alia bertanya, meskipun seharusnya itu bukan pertanyaan yang perlu dia ajukan. Rafael terkejut, sedikit terdiam sebelum akhirnya menjawab, tidak, aku baik-baik saja. Alia mengangguk, dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Tetapi saat ia berbalik, matanya kembali bertemu dengan mata Rafael. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sebuah bisikan yang tak terucapkan. Hati Rafael berdegup kencang, dan ia tahu, pada saat itu, ia tidak bisa terus mengabaikan perasaan ini. Namun, apakah ia siap untuk melangkah lebih jauh?
Dan apakah Alia merasakannya juga? Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, Rafael memutuskan untuk berjalan-jalan di taman. Hujan sudah reda, meninggalkan udara segar yang dingin. Alia sudah selesai dengan pekerjaan rumah dan sedang duduk di ruang tamu, membaca buku yang sepertinya menarik perhatiannya. Ketika Rafael melewati ruang tamu, matanya tertuju pada Alia, yang sepertinya tidak menyadari kehadirannya. Ia memperhatikan gerakan tangan Alia yang menyentuh halaman buku dengan lembut, seolah membaca sesuatu yang jauh lebih dalam dari kata-kata yang tertulis. Rafael berhenti sejenak di ambang pintu, hanya untuk melihatnya. Ada sesuatu dalam diri Alia yang begitu menenangkan, sekaligus menggugah, seperti aroma bunga yang perlahan tercium dari kejauhan. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk ke ruang tamu. "Kau sedang membaca apa?" tanya Rafael dengan suara rendah. Alia terkejut, namun hanya sesaat. Dia menoleh, dan senyum itu kembali muncul di wajahnya. "Hanya novel lama," jawabnya, matanya sejenak bertemu dengan mata Rafael. "Ceritanya menarik. Apakah kau suka membaca?" Rafael bertanya lebih lanjut, meski ia tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang lebih pribadi dari yang biasa mereka ajukan satu sama lain. Alia mengangguk. "Ya, membaca membuatku merasa terhubung dengan dunia lain, yang lebih besar dari dunia yang biasa aku jalani." Ada kesunyian sejenak. Rafael bisa merasakan bahwa ada banyak hal yang ingin Alia katakan, tapi dia tidak mengungkapkannya. Seperti biasa, Alia tahu kapan harus berhenti berbicara dan membiarkan keheningan mengalir. Rafael duduk di sofa di dekatnya. Meskipun mereka tidak berbicara untuk beberapa saat, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang lebih intim, bahkan jika hanya dalam diam. "Aku suka ketenangan ini," Rafael akhirnya berkata, memecah keheningan. "Dunia terasa lebih hidup saat ada ketenangan, bukan?" Alia menatapnya dengan serius, seolah mencari makna dari setiap kata yang keluar dari mulut Rafael. "Aku setuju," jawabnya dengan suara lembut. "Kadang, ketenangan adalah jawaban dari semua kebingunganku." Mata mereka bertemu lagi, dan meskipun tidak ada kata-kata lebih lanjut yang diucapkan, keduanya tahu bahwa percakapan itu membawa mereka lebih dekat. Ada banyak hal yang tidak diungkapkan, tetapi justru itu yang membuat momen itu begitu kuat. Mereka tidak perlu mengatakan apa-apa lebih jauh untuk mengetahui bahwa ada perasaan yang tumbuh. Perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan atau hubungan profesional. Tapi, di tengah perasaan itu, masih ada jarak yang harus dihormati. Rafael merasa hatinya bergejolak. Ia ingin melangkah lebih jauh. Ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Tapi ia tidak tahu apakah itu bijaksana, atau apakah Alia merasakannya juga. Alia menutup bukunya dan berdiri. "Mungkin aku harus tidur sekarang, Tuan. Besok kita masih punya banyak pekerjaan." Rafael hanya mengangguk, tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Tentu, Alia. Selamat malam." Saat Alia meninggalkan ruangan, Rafael merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Sebuah bagian dari dirinya yang ia tidak bisa jelaskan. Ia tahu bahwa ia berada di ujung jurang, dan setiap langkah yang diambil selanjutnya bisa mengubah segalanya. Namun, pada saat itu, ia merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan Alia, meskipun tidak mengungkapkan perasaannya, tahu bahwa setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat kepada sesuatu yang tak terelakkan. Malam itu, keheningan terasa lebih berat dari biasanya. Rafael duduk di ruang tamu, menatap kaca jendela yang membingkai pemandangan taman yang mulai gelap. Angin malam menerpa lembut, membuat dedaunan di luar bergerak perlahan. Hujan yang semula deras kini telah berhenti, meninggalkan sisa-sisa dingin yang menusuk ke dalam. Namun, di dalam rumah ini, kehangatan yang tak terucapkan terasa semakin memudar. Rafael merasakan ada sesuatu yang mengganjal, perasaan yang sulit untuk dikelola. Seperti ada kekuatan yang menariknya untuk melangkah lebih jauh. Namun ia tahu batasan itu terlalu kuat untuk dilanggar. Di sisi lain, ada Alia, gadis muda yang penuh misteri, yang dengan halus mengisi ruang dalam hatinya. Ketika ia bangkit dari kursinya dan melangkah menuju dapur, matanya secara otomatis tertuju pada Alia yang sedang sibuk merapikan piring-piring di meja makan. Alia tidak menyadari kehadirannya. Namun Rafael bisa merasakan kehadirannya. Begitu nyata, begitu mendalam. Ia terdiam di ambang pintu, hanya memandangi punggung Alia yang tampak begitu elegan meski sedang sibuk dengan pekerjaannya. Alia akhirnya menoleh,
dan tatapan mereka bertemu. Ada ketegangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Seakan-akan dunia berhenti sejenak. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, hati Rafael berdegup cepat. Alia hanya tersenyum kecil. Senyum yang begitu familiar. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di baliknya. Sebuah kehangatan yang tak bisa ia jelaskan. Apakah kamu ingin sesuatu, Tuan? Tanya Alia dengan suara yang lembut, meski ada ragu yang samar di matanya. Rafael menggelengkan kepala, meskipun hatinya ingin mengatakan lebih. Tidak. Terima kasih. Aku hanya ingin duduk sebentar. Alia mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi kali ini, Rafael bisa melihat bahwa ada sedikit perbedaan dalam cara Alia bergerak. Ada kelembutan yang lebih mendalam dalam setiap gerakan tangannya. Rafael menyadari bahwa perasaan ini sudah bukan sekadar kebetulan lagi. Tidak mungkin. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hanya suara langkah kaki Alia dan desahan napas Rafael yang terdengar. Alia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan berdiri di sebelah meja. Tangannya terlipat di depan dada. Aku akan pergi tidur. Tuan, besok masih banyak yang harus dilakukan, kata Alia, suaranya hampir seperti bisikan. Rafael menatapnya, namun tidak bisa menemukan kata-kata. Hatinya seperti dihantam badai. Ia ingin berbicara, mengungkapkan semua yang telah ia pendam. Tapi entah kenapa, kata-kata itu tetap tersangkut di tenggorokannya. Sebuah kekhawatiran merayap di dalam dirinya. Apakah ini hanya perasaan sesaat? Apakah ia benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh? Namun, di sisi lain, ada dorongan yang begitu kuat, seperti magnet yang menariknya untuk mendekat. Alia melangkah pergi, dan Rafael merasa seolah dunia kehilangan warnanya. Sesaat, ia merasa terperangkap di antara perasaan yang tak terucapkan ini. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan apa yang ada di dalam hatinya. Di luar, malam semakin dalam. Rafael berdiri, kemudian berjalan keluar menuju taman. Udara malam yang dingin menerpa kulitnya, membawa keheningan yang semakin menguasai pikirannya. Ia merasa begitu hidup, namun sekaligus kosong. Apakah ia harus bertindak? Apakah ia siap menghadapinya? Alia, yang sebelumnya sudah di kamar tidur, merasa gelisah. Tidak ada suara apapun yang biasanya mengganggunya saat ia terlelap. Namun, malam ini berbeda. Meskipun ia tahu Rafael ada di luar, di taman, ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tanpa berpikir panjang, ia mengenakan jaket tipis dan berjalan keluar menuju pintu belakang rumah. Keheningan malam ini begitu membingungkan, seperti ada sesuatu yang menghubungkan mereka berdua, sesuatu yang belum bisa mereka pahami. Saat Alia tiba di taman, ia melihat Rafael berdiri di bawah pohon besar, menatap ke langit malam. Ada ketegangan yang begitu jelas antara keduanya, meskipun mereka belum saling berbicara sejak beberapa jam terakhir. Alia mendekat pelan, tanpa suara, hanya langkah ringan yang tidak bisa disembunyikan oleh angin malam. Rafael merasakan kehadirannya. Ia menoleh, dan saat mata mereka bertemu, ada seolah-olah keduanya saling mencari jawaban. Hati mereka berbicara dalam diam, lebih dari kata-kata yang bisa mereka ungkapkan. Kenapa kamu di sini? Rafael akhirnya membuka suara, meskipun pertanyaannya bukanlah pertanyaan yang diinginkan oleh Alia. Alia mengangkat bahu, mencoba tersenyum meski terlihat canggung. Aku hanya ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Rafael tersenyum tipis, namun senyuman itu penuh dengan kelelahan. Aku tidak tahu apakah aku baik-baik saja, jawabnya dengan suara rendah. Aku merasa terjebak dalam sesuatu yang sulit dimengerti. Alia tidak tahu bagaimana harus menanggapi kata-kata itu. Tapi di matanya, ada kehangatan yang lebih dari sekadar kata-kata. Mereka berdiri dalam keheningan, angin malam berdesir di sekitar mereka. Dan entah bagaimana, keduanya tahu bahwa ada batas yang sudah terlewati. Rafael melangkah sedikit lebih dekat, dan kali ini, Alia tidak mundur. Tidak ada lagi jarak antara mereka. Tanpa ada kata-kata yang diucapkan, Rafael meraih tangan Alia, dan untuk pertama kalinya, sentuhan itu terasa begitu nyata. Tangan mereka bersentuhan, dan meskipun itu hanya sekilas, perasaan itu membanjiri keduanya. Alia menatapnya, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang mengatakan semuanya. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diungkapkan. Mereka hanya saling menatap, mencoba mengerti apa yang terjadi di antara mereka. Di dunia yang sunyi ini, di bawah langit malam,
Semuanya terasa mungkin. Tapi mereka tahu bahwa perasaan ini akan memunculkan konsekuensi yang tak terhindarkan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Alia, suaranya bergetar, tidak yakin apakah pertanyaan itu pantas untuk diucapkan. Rafael menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu, kita tidak bisa terus begini. Tatapan mereka terdiam sejenak, dan dalam keheningan itu, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini akan mengubah segalanya. Baik itu langkah pertama yang mereka ambil bersama, atau keputusan untuk tetap memisahkan diri, perasaan yang tumbuh di antara mereka telah melampaui batasan-batasan yang mereka kenal. Alia menarik tangannya perlahan, menghadap Rafael dengan wajah yang lebih serius, namun ada kesan lembut dalam matanya. Kita mungkin tidak bisa memilih bagaimana perasaan kita, katanya dengan lembut. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Rafael mengangguk pelan, mengerti bahwa kata-kata Alia benar. Mereka tidak bisa melawan perasaan ini. Yang mereka bisa lakukan hanya berhadapan dengan kenyataan. Dan mungkin, sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dengan perlahan, mereka berbalik, melangkah bersama menuju pintu rumah. Tidak ada kata-kata lebih lanjut. Tidak ada jaminan apa yang akan terjadi setelah malam ini. Namun, di hati mereka, keduanya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Dan apapun yang datang selanjutnya, mereka akan menghadapi itu bersama.